Judul Literasi Kewarganegaraan Digital di Era 5.0, di mana teknologi berpusat pada manusia, menerapkan Pancasila dan konstitusi secara online. Jika kamu bisa like, share, komentar, buat konten, kamu sudah menjadi bagian dari demokrasi Indonesia. Tapi di era 5.0, menjadi warga digital yang cerdas, berarti menjalani Pancasila dan konstitusi secara online. Jadi inilah strategi kreatif saya, 5 sila 5 tindakan. Sila 1, kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Tindakan, pimpin dengan hati nurani. Saya bertanya sebelum memposting, apakah saya akan mengatakan ini di depan keluarga saya, komunitas keagamaan saya, majikan masa depan saya. Caption, bicara kebenaran dengan integritas. Sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan, humanisasi setiap komentar. Di balik setiap nama pengguna ada seorang manusia. Saya menghindari ujaran kebencian, hinaan, doxing, serangan massal. Saya memeriksa fakta sebelum menuduh. Caption, debat ide bukan identitas. Sila 3, Persatuan Indonesia. Tindak jembatani pulau-pulau, bukan kamar gema. Saya mengikuti sumber beragam dari Sabang hingga Merauke, dan menerjemahkan isu kompleks menjadi thread sederhana dan hormat. Caption, suara berbeda, satu Indonesia. Sila 4, demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tindakan berpartisipasi dengan bijak. Saya bergabung dengan forum elektronik, pemungutan suara kampus dan konsultasi publik. Saya mengajukan pertanyaan yang baik, mengutip sumber, dan mendengarkan untuk belajar bukan untuk menang. Caption, argumen kuat, pikiran tenang. Sila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindakan, gunakan klik untuk mengangkat orang lain. Saya memperkuat inisiatif kredibel, kesehatan, pendidikan, bantuan bencana, dan melaporkan penipuan yang berpura-pura membantu. Caption, sharemu bisa mengubah hidup. Sekarang konstitusi. UUD 1945, kita melindungi kebebasan berpendapat, akses informasi, privasi, kesetaraan di hadapan hukum, partisipasi dalam kehidupan publik, sering dikelompokkan dalam hak-hak pasal 28. Secara online itu berarti saya bisa berbicara, tapi saya bertanggung jawab. Orang lain memiliki martabat yang setara. Data layak dilindungi, dan keputusan publik menyambut masukan publik. Demokrasi online bukan hanya hari pemungutan suara, itu harian. Verifikasi. Saya memeriksa silang berita utama dengan media kredibel dan halaman resmi. Konteks, saya membaca lebih dari caption dan mencari sumber asli. Kesopanan, saya tidak setuju tanpa hinaan. Keamanan, saya menggunakan kata sandi kuat, 2FA, dan melaporkan pelecehan. Dampak, saya mengubah obrolan menjadi aksi, petisi, pertemuan kota, relawan. Sebagai mahasiswa keperawatan, saya melihat ini setiap hari. Rumor kesehatan menyebar lebih cepat daripada fakta. Aturan saya, jika klaim memengaruhi tubuh atau hak seseorang, itu butuh bukti dari sumber berkualifikasi. Jurnal, kementerian, profesional berlisensi. Caption, empatis, bukti, posting etis. Toolkit cepat untukmu. Aturan 3, jangan bagikan sampai 3 sumber kredibel cocok. Rasa, hormat, akurasi, akuntabilitas. Kode komentar, puji di depan umum, koreksi dengan bukti, jangan pernah menghina. Tantangan untuk minggu ini. 1. Ganti 1 opini panas dengan thread bersumber. 2. Ucapkan terima kasih kepada seseorang yang mengubah pikiranmu secara online. 3. Bagikan 1 inisiatif yang memajukan keadilan untuk kelompok rentan. Menjadi warga digital dengan karakter Pancasila bukanlah abstrak, itu kebiasaan. Klik dengan hati nurani. Komentar dengan kasih sayang. Berpartisipasi dengan kebijaksanaan. Karena demokrasi Indonesia hidup dimanapun jempolmu berada. Caps Lances, Indonesia lebih kuat.